Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. Jahat bukan? Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi, atau berbagai informasi yang tidak benar. Nah, sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut. Saya sih berharap termasuk tokoh-tokoh elit kita, termasuk Pak SBY, juga kemudian jangan menciptakan isu yang itu kita khawatir nanti juga justru mengundang keterbelahan atau perpecahan, karena kan dugaannya kan itu kan masih praduga apa sih yang dikondisikan gitu. Nggak ada yang menciptakan itu, tidak ada yang mengkondisikan itu gitu. Saya kira kita harus sama-sama menjaga lah, ya, sama-sama menjaga supaya situasi ini tetap kondusif tanpa ada praduga yang berlebihan. Halo semuanya, selamat datang di Tepix Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Kita akan melanjutkan full video ini, tapi sekedar saya mengingatkan bahwa video ini saya ambil dari satu channel, yaitu channel Politik Nusantara, dengan tema judul sebagai berikut: Nekat terobos istana, SBY tantang Jokowi perang, TNI tak tinggal diam, ambil tindakan tegas. Dengan gambar di samping saya ini adalah thumbnail dari channel tersebut, isi dari video tersebut. Oke, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Oke, bagaimana isi lengkap dari video ini? Mari kita masuk ke videonya. Ya, Bambang Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono, bak menabuh genderang perang setelah memberikan pernyataan baper tapi kontroversial pada acara Rapimnas Demokrat. Ia mengatakan, para kader, saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY dalam acara resmi internal Partai Demokrat itu. Video pidato itu sendiri salah satunya diunggah oleh akun Instagram DPP Partai Demokrat Sumatera Utara yang berhasil menarik perhatian dan ramai dibicarakan. Namun meski begitu, SBY tidak menjelaskan apa yang dimaksud lewat pernyataan mendengar dan mengetahui tadi, sehingga pernyataan itu akhirnya rentan ditafsirkan secara bias, bahkan bisa menjadi semacam fitnah. Kira-kira kalau diminta menunjukkan data apa yang SBY dengar dan ketahui soal dugaan akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024, apakah SBY dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa data yang diperolehnya valid dan bisa dipercaya? Pret lah ya. Wong kader internalnya memberikan data saat AHY berpidato sambil menyebut Jokowi tinggal gunting pita saja terkesan ambiar dan salah total kok. Aneh-aneh saja keluarga Cikias ini ya. Ada kemungkinan muncul pernyataan ini sebagai upaya untuk meredakan reaksi banyak pihak soal pernyataan AHY soal gunting pita tadi, yang dianggap oleh sebagian orang hanyalah pernyataan bocah kemarin sore yang melaporkan data keliru di hadapan kader Partai Demokrat. Dugaan lain, SBY ingin menyebarkan ketidakpercayaan kepada masyarakat soal pemilu 2024 karena mungkin sudah mencium gelagat bahwa partainya dan siapapun jagonya, apalagi kalau sampai AHY beneran maju, maka kubunya akan kalah telak. Dugaan berikutnya terkait posisi AHY yang tampak kurang laku, setidaknya jika dibandingkan dengan Anies, Erick Thohir, bahkan Erlangga Hartarto sekalipun.
Kalau sama Ganjar sih, wah Jadi wali AHY kota saja agak belum dibanding pernah. karena pasti akan kalah. Cuma perkara turun gunungnya SBY kali ini akan semakin memperkuat kesan bahwa dirinya belum siap untuk melepas AHY untuk bertarung sendirian memimpin barisan Partai Demokrat menghadapi pesta demokrasi pada 2024 nanti. Sebagai bekas presiden, sebenarnya tindakan SBY ini sangat tidak etis karena seharusnya dia mendorong agar masyarakat mendukung dan belajar percaya penuh kepada pemerintah. Minimal dengan berbuat itu, SBY akan lepas dari potensi tudingan provokasi dan melontarkan pernyataan bernada fitnah karena belum jelas kebenarannya. Terlepas dari itu, melihat kelakuan Demokrat, SBY dan para elitnya menyerang Jokowi bukan hal yang baru. Entah kenapa dan mengapa SBY seolah-olah iri dan tidak terima Jokowi menjadi presiden yang dicintai karena prestasi-prestasi yang manis untuk Indonesia tercinta ini. Ya, Atau presiden karena terbaik SBY semakin Jokowi. memudar diterpa sinar Jokowi. Ya, bahwa SBY itu adalah presiden RI 2 periode itu fakta yang tak perlu dibantah lagi. That's right, betul. Tapi apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau selama 10 tahun ini yang perlu diperdebatkan dengan cara seksama supaya tidak sampai ada dusta di antara kita. Saya menyoroti soal radikalisme dan intoleransi yang mendapatkan lahan subur di era tersebut. Ketika itu mungkin tidak terlalu dirasakan karena situasi relatif aman dan terkendali. Kondisi yang kondusif ini karena pemerintah pada masa itu memainkan politik toleransi terhadap banyak aspek. Salah satunya adalah toleran terhadap kelompok atau pihak-pihak yang menyuburkan paham radikalisme dan sikap intoleransi tersebut. Selama 10 tahun dibiarkan berkembang biak, kelompok ini pasti merasa kuat dan percaya diri untuk secara pelan mulai menjalankan agenda yang sebenarnya, menjadikan negeri ini khilafah. Di era Jokowi, kelompok ini mendapatkan kesempatan uji coba dalam kasus Ahok yang dituding menista agama Islam. Sukses mengumpulkan massa demo, sukses juga menurunkan Ahok dari kursi gubernur, bahkan memaksa hakim memvonis 2 tahun penjara. Bahaya mengintai NKRI karena bibit perusak itu dibiarkan tumbuh dan menggurita di masa SBY. Untunglah di era keduanya, Jokowi akhirnya punya kesempatan untuk mempreteli gerakan anti Pancasila ini secara perlahan. Ormas-ormas yang berjaya di masa SBY dibubarkan, pentolannya dipenjarakan. Hal yang mustahil dilakukan SBY yang cenderung melankolis dalam menyikapi segala sesuatu. Keberanian dan ketegasan yang diperlihatkan oleh Jokowi dalam menumpas kelompok-kelompok yang berpotensi membawa bangsa dan negara ini ke terpurukan itu saja sudah membuat pamor SBY meredup. Memang tidak masuk di akal. Seorang jenderal seolah tidak berdaya menjaga dan melindungi NKRI. Sementara seorang Jokowi yang hanya mantan tukang mebel, tukang kayu, malah dengan gemilang mulai melakukannya. Belum lagi kalau bicara soal pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan di seluruh penjuru tanah air. Seperti belum lama ini, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol pertama di Kalimantan Timur yang menghubungkan Balikpapan dengan Samarinda. Satu hal lagi yang membuat Pak Mantan semakin tenggelam adalah soal proyek-proyek mangkraknya yang akhirnya dituntaskan oleh Jokowi. Berkaca dari sini, simpatisan SBY yang sedang berteduh dalam parpol pimpinan AHY mestinya berterima kasih pada Jokowi. Namun yang kerap terjadi akhir-akhir ini justru nyinyiran yang tidak berdasar. Seperti belum lama ini, giliran si Taufikur Rahman, pengurus DPP Partai Demokrat yang menyoroti aksi bagi-bagi bingkisan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat sebagai hal yang tidak layak katanya. Dalam berbagai kesempatan, kepala negara memang kerap membagikan bingkisan dari dalam mobilnya. Jika ada yang tidak tepat sasaran atau sampai terjatuh ke selokan, itu kan sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Wajar dong masyarakat yang ingin merasakan atau mendapatkan oleh-oleh dari orang nomor 1 di negeri ini berebutan mengambilnya. Yang pasti hal itu bukan suatu kesengajaan. Maka jika ada narasi bahwa itu seolah disengaja, maka yang bersangkutan perlu mengklarifikasi cuitan di Twitter seperti yang dikutip oleh Suara. Bukan sekali 2 kali Pak Jokowi bagi-bagi hadiah kepada rakyat dengan cara yang tidak layak, bahkan dilempar ke got, ujarnya. Masa iya? Presiden membagi-bagikan hadiah kepada rakyatnya dengan cara melemparkannya ke got. Nah, ini kan suatu tudingan yang tidak bisa dibenarkan. Maka ketimbang meminta Jokowi bercermin, lebih baik situ sendiri yang bercermin lebih dahulu. Belajar menggunakan kata-kata yang pantas. Janganlah seperti pepatah lama, muka buruk cermin dibelah. Faktanya, bukan sekali 2 kali kader dan simpatisan Pak Mantan memperlihatkan sikap, komentar, nyinyiran yang tidak pantas terhadap Jokowi. Bahkan ketika Presiden Jokowi memperlihatkan kedekatannya dengan rakyat,
oknum-oknum malah mencibir. Mestinya para kader bertanya, apakah SBY dulu pernah melakukan hal yang sama? Sepak terjang dan tingkah pola para simpatisan Pak Mantan yang masif belakangan ini bisa jadi memang punya tujuan untuk mengangkat sosok junjungannya itu yang semakin lama semakin tenggelam saja oleh karya-karya dan kinerja Jokowi. Sosok Pak Mantan memang perlu. Oke, itulah video kita kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton video originalnya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tetap semangat dan kita harus bijak dalam memilih pemimpin untuk masa depan kita semua. Mari kita kawal pemilu kedepannya di tahun 2024, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.